Ya, yang paling pertama itu adalah perubahan proses penyidikan, penangkapan dari kasus kecelakaan ke kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Kedua, tentang hasil visum Rumah Sakit Gunung Jati dan perbedaan dengan hasil otopsi yang hanya menambah satu kalimat, ditemukan sperma, kematian tidak wajar. Tapi tidak pernah mengatakan bahwa ada pemerkosaan di situ. Kemudian proses persidangan secara total yang mana didahulukan, dia hanya turut serta tapi didahulukan dari pelaku utama. Yang kita anggap ini adalah merupakan, menurut ahli tadi, ini akan merupakan Batman. Harusnya peradilan secara total setelah ke 5 atau 7 terpidana lainnya. Kemudian dari keterangan ahli psikologi forensik itu ditemukan adanya kebohongan dan adanya ada sesuatu yang ditutupi nampaknya dan nyata sekali. Dari sinilah kita melihat bahwa begitu banyak ada saksi yang mencabut keterangannya di pengadilan, di antaranya Teguh dan Akbar. Sedangkan di balik itu ada upaya-upaya dari Rudiana menggunakan lawyer yang banyak banget, kemudian hanya untuk menyerang kami dan mempermalukan kami. Padahal sebenarnya khususnya keluarga Vina, bukannya klien kami mengingkari telah melakukan perbuatan itu, tapi memang tidak ada perbuatan itu. Dan dari awal olah TKP adalah kecelakaan lalu lintas. Kemarin bisa dilihat kembali keterangan ahli forensik yang menyatakan bahwa luka tersebut memang luka yang akibat benturan yang sangat keras. Walaupun di kepala tidak ada luka, tapi ada pecahan di tengkorak. Itu memang kondisi kejahatan, kondisi fisik daripada korban kecelakaan lalu lintas memang seperti itu. Okay. Kemudian mengenai kendaraan aktif itu ya mungkin bagian dari evaluasi, tidak bisa dikatakan bahwa diperkosa hingga berdarah, karena dalam dan tentang TKP yang kedua, titik mati Eki itu tidak ditemukan darah juga dan dianggap hanya sebagai satu rekayasa yang dimana mereka hanya mengejar pengakuan daripada tersangka, bagaimana bisa mengungkap kebenaran materialnya kalau dengan cara seperti itu. Tidak ada satupun saksi yang melihat atau mendengar, dan kecuali Aib dan EJ, dan AJD pun sudah mencabut itu pun dari jarak jauh dan mereka langsung lari ketakutan. Mereka hanya adalah konsultasi fiktif saja. Saya nggak bertele-tele, saya berdasarkan aturan hukum. Pembuktian itu tetap berdasarkan KUHP 184 ayat 1 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, bukti surat, dan terdakwa. Itu. Nah, masalah-masalah scientific crime itu berkaitan dengan petunjuk. Jika dalam 184 itu tidak sangat gelap, tidak itu menggunakan alat-alat CCTV dan segala rupa, itu untuk menunjukkan kadang-kadang ada rambut di vagina dan segala rupa, itu untuk membuktikan, untuk menemukan utamanya. Kalau sudah ada keterangan ini ditambah dengan saintifik ini petunjuknya, itu lebih perfect ya, lebih sempurna. Tetapi bukan berarti tidak ada ini mendinai yang sudah ada. Itu yang harus ngerti hierarki dari segala hierarki dari pembuktian. Jadi saya tidak bertele-tele. Ini kalau bicara selalu suka menghina orang, padahal kita harus saling menghormati. Ya, jadi hal-hal demikian saya tidak setuju. Saya menghormati dia mengajukan PK, novum-novumnya silakan aja. Tinggal bisa nggak dengan novum-novum itu meyakinkan hakim nanti di PK. Itu kan haknya dia dan kewajiban dia. Dan itu kan ada jaksa yang men-counter mereka. Dan saya harus meluruskan karena dikaitkan dengan kami yang sebagai korban dan sekaligus pelapor. Ini kan jadi mau dibikin framing seolah-olah klien saya yang melakukan suatu tindakan kriminal. Jadi kan kalau dia mau membebaskan kliennya, silakan dengan cara-cara yang tidak mengikut sertakan klien kami. Dan juga yang dinyatakan bahwa apapun pendapat dia, novumnya pemohon PK, silakan. Kan yang ajukan pihaknya Rudiana atau pelapor kan sudah ada diwakili oleh jaksa. Dan kami membantu Rudiana kan dalam rangka untuk permasalahan-permasalahan yang lain yang mana ada laporan-laporan lain ya. Dan kemudian masalah kecelakaan itu kan sudah dijelaskan, kecelakaan itu adalah sesuatu yang menjadi kesalahan, dan sudah tim eksistensi dari Mabes Polri, Irwasum, dan Propam sudah memberi sanksi kepada yang Polsek Talun yang menyatakan sebagai kecelakaan. Dan penyidikan berkembang di mana telah ditemukan hal-hal baru, ternyata itu pembunuhan dan pemerkosaan. Jadi saya harus menjelaskan ya, hasil visum itu visum repertum itu tidak ada
dari pihak dokter. Tolong baca semuanya. Visum itu tidak pernah dokter mengatakan, oh ini hasil pemerkosaan, oh ini kena pisau, ini nih. Yang ada kata-katanya adalah trauma benda tumpul, trauma benda tajam. Apa benda tajam, apa benda tumpul? Kalau benda tajam, irisan yang rata. Kalau benda tumpul, irisan yang tidak rata. Kemudian juga pemerkosaan pemerkosaan itu tidak ada di kata-kata kedokteran, tetapi dia mengatakan ada tekanan yang keras, yang berat, yang keras, yang tidak dapat ditahan oleh vagina, ya itu. Jadi tidak ada yang itu, jadi mesti tahu dan baca visum itu bukan satu ini aja, nggak pernah, karena yang masalah perkosaan, pembunuhan dinyatakan mati tidak wajar. Jadi tidak ada istilah di visum itu demikian. Dan tuh pipi, jadi dibilang tidak ada benda tajam, jelas itu ada benda tajam di kena vina, dan juga luka terbuka di eki, di dahinya itu luka terbuka, itu irisan. Kalau trauma benda tumpul itu bentuknya lebam-lebam, hancurnya di dalam, tapi tidak ada luka terbuka. Luka terbuka adalah trauma benda tajam. Baik. Dan kemudian di sini pemerkosaan memang tidak ada kata-kata pemerkosaan, memang begitu istilah tulisan dari visum tuh tidak boleh menyimpulkan itu, dia hanya menyimpulkan di sini saya bacakan ya, pendarahan aktif ya, dan keluar dari kemaluan yang bukan darah menstruasi maupun aborsi. Hal ini diakibatkan benturan atau tekanan yang kekuatannya melebihi jaringan tersebut untuk bertahan. Itu istilah-istilah kedokteran, bukan istilah hukum. Dan ini yang bisa dianalisa oleh penyidik dan jaksa untuk menyatakan itu pemerkosaan. Iya, saya menyarankan buat ibu ini, coba kalau kita berdiskusi itu, coba dirangkumkan yang jelas. Adanya masyarakat kan menonton kita ini kayak agak lambat dan agak tertinggal cara sedangkan sekarang kan kita udah menghadirkan saksi ahli, menghadirkan segala macam bukti udah terungkap, maupun udah terungkap gitu. Orangnya kembali, tidak ada tidak ada visum yang mereka itu kan, itu harusnya kami yang ngomong begitu. Sekarang saya mau tanya, kalau tidak ada dokter mengatakan itu bukan pemerkosaan di visum, alat bukti apa yang kalian miliki yang sesuai dengan scientific crime investigation? Itu yang dimiliki sehingga yakin bahwa dari ponis kan diponis nih apa alat pembunuhan, apa bukti di TKP kedua itu apa, adakah sidik jari, adakah benda tajam itu apa, adakah tes DNA itu apa, itu aja. Kalau sudah jelaskan itu ya udah deh, buang tangan, tidak ada masalah. Tapi selama kalian bilang ini sudah begini, ini sudah begitu, nggak aneh gitu. Justru ini kita mengajukan peninjauan kembali, sebutin aja kan ibu mempelajari, lihat ada nomor teleponnya udah dibuka, ini CCTV udah dibuka gitu. Itu yang saya butuhkan. Tapi kalau ngomong begini pusing. Nanti kita ngomongnya ketinggalan terus, sedangkan kita udah menuju ke misalnya udah mau 5 langkah ke depan, tapi kita kembali ke diskusi mundur gitu. Makanya saya menyarankan lebih bagus dipelajari kembali, lihatlah keterangan ahli apa yang dimaksud Farhad, arahnya kemana gitu. Bukannya kami mau mengarahkan dari sedikit lagi dari kecelakaan dari pembunuhan pemerkosaan ke kecelakaan lalu lintas. Memang olah TKP dan LP pertama itu memang kecelakaan lalu lintas. Kalau kita minta kepada hakim kembalikan ke kecelakaan lalu lintas, tidak salah gitu.